Apapun kesusahan kalian saat ini, utamakan dulu baca sholawat. Apapun keinginan kalian saat ini, utamakan dulu membaca sholawat. Apapun doa kita yang kita panjatkan, utamakan dulu membaca sholawat. Di setiap sholawat pasti ada keajaiban. Nah, di video kali ini saya akan bahas apa yang saya tahu setelah mengamalkan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel seperti biasa, sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman, apa yang saya tahu, dan semoga saja bisa menjadi sebuah motivasi buat kalian semua. Nah, jadi begini teman-teman, di saat keadaan kita sedang susah, di saat keadaan kita sedang lemah, di saat keadaan kita sedang benar-benar tidak lagi ada orang yang membantu kita, terus siapa lagi yang akan membantu kita? Dan hanya ada satu teman-teman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah bosan menerima kita, yang tidak pernah kecewa kepada kita, yang walaupun sudah melakukan hal-hal kebodohan, melakukan banyaknya dosa, tapi Allah akan selalu menerima kita, Allah akan selalu mengampuni kita, dan Allah akan menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Nah, di sini siapa teman-teman yang mungkin sedang terjerat hutang, ataupun di sini siapa yang mungkin teman-teman punya hajat belum Allah kabulkan, dan mungkin siapa di sini yang mungkin punya hajat yang ingin Allah kabulkan, maka utamakan dulu yang namanya bersolawat. Karena kalau sudah membaca sholawat, pasti ada keajaiban yang akan datang dalam kehidupan kita teman-teman. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena sudah mengalaminya dan sudah merasakannya dari titik terendah sampai titik dimana saya benar-benar bisa dihargai oleh orang lain. Yaitu teman-teman, ketika saya belum mengenal yang namanya sholawat, jujur aja, saya baik-baik aja dalam kehidupan ini. Merasa tidak ada beban, tidak ada masalah. Kita enjoy aja menjalani hidup ini. Tapi ketika saya diberikan ujian, dikurangi yang namanya masukan, ataupun ada hal yang mungkin menjadi sebuah masalah dalam kehidupan, sehingga saya jadi drop, sehingga saya jadi terpuruk, sehingga saya jadi ada di titik terendah, banyak masalah dalam perekonomian, ataupun masalah dengan pertemanan, ataupun bersama keluarga kurang baik silaturahminya, maka disitulah saya menemukan hal baru, hal dimana saya harus berubah, dan di titik manalah yang harus saya melangkah. Dan disinilah saya ingin menceritakan awal dimana saya mengenal sholawat. Karena mungkin kalau saya tidak dengan keadaan terendah, tidak merasa punya masalah, mungkin saya tidak akan mengenal yang namanya sholawat. Bukan tidak tahu yang namanya sholawat, bukan tidak tahu yang namanya apa yang Allah perintahkan dan Allah yang larang, tapi saya ngerasa tidak peduli semua itu. Tapi setelah keadaan saya terpuruk dan umur saya mulai bertambah untuk dewasa, mungkin ya Allah berikan saya ujian, lantarannya dengan membatasi ruang lingkup saya untuk melakukan beraktivitas yang tadinya sering melakukan hal-hal yang di luar Allah sukai. Disitulah saya benar-benar diuji. Nah, disitu saya menemukan langkah yang saya lakukan, yaitu membaca sholawat. Karena saya sudah pusing menjalani hidup ini, mencari solusi, mencari jalan, mencari yang namanya uang untuk menyelesaikan setiap persoalan kalau misalkan di dalam sebuah materi. Begitupun saya ngerasa sudah tidak punya lagi teman dan kerabat yang mau membantu kita. Padahal ketika saya sedang baik-baik saja, banyak orang yang membantu saya. Bahkan tidak saya undang pun beliau-beliau itu datang dalam kehidupan saya. Tapi keadaan saya benar-benar terpuruk,
tidak ada satupun orang yang datang dalam kehidupan saya. Dan kemana saya harus pergi, kemana saya harus menceritakan hal ini, dan hanya satu-satunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pelantarannya apa? Menjalankan sholat 5 waktu dan mulai belajar apa yang Allah perintahkan dan mulai belajar apa yang Allah larang dan mulai menyusun strategi apa yang harus saya lakukan untuk menjalani hidup ini. Begitupun untuk menyelesaikan setiap persoalan dalam setiap kesulitan yang sedang saya hadapi saat ini. Nah, di situ saya mulai riadah yang namanya baca sholawat. Mungkin sampai saat ini pun saya masih memegang ini ya. Karena kuncinya membaca sholawat itu kita harus punya ini agar kita tahu gitu seberapa besar, seberapa banyak kita sudah membacakan sholawat setiap harinya. Nah, selain itu juga di setiap sholawat ada 10 kebaikan yang akan datang dalam kehidupan kita. Itu janji Rasulullah pada seluruh umatnya. Saya pegang kunci itu sampai saya yakini dan saya merasakan dan emang benar adanya. Saya sudah tidak lagi yang namanya memikirkan sebuah solusi, tapi yang saya lakukan adalah memperbaiki apa yang Allah perintahkan dan menjaga apa yang Allah larang, dan mulailah memaksakan diri untuk berbuat baik, memaksakan diri untuk melakukan sholat yang tadinya mungkin ada ego kita malas mau melakukan itu, tapi kita memaksakan diri untuk berubah, mau berubah untuk apa? Menggapai sesuatu yang akan mendatangkan sebuah keajaiban ke depannya. Jadi itu teman-teman ya, yang apa yang saya sampaikan di video kali ini, dan saya akan sharingkan lagi di video berikutnya apa yang saya tahu, apa yang saya sudah alami, dan coba kalian praktekkan dari saat ini. Kalau kalian mungkin sedang di titik terendah, di titik ke bawah, pengen punya perubahan, sudah bosan lagi menjalani hidup ini dengan banyak kesusahan, kesulitan, maka utamakan dulu baca sholawat, dan setelah itu kalian akan merasakan apa yang pernah saya rasakan. Dan jika kalian sudah merasakan, jangan lupa tuliskan dalam komentar, kita sharingkan bersama. Paling itu ya yang saya sampaikan kali ini. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.